Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat, al-ayah. Wa qala Rasulullah talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekalian alumni MTS At-Taqwa 17 Kedaung yang saya cintai dan juga yang berbahagia. Syukur alhamdulillah pada hari ini kita sama-sama dapat berkumpul di Masjid Jami Barakatul Muttaqin dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita bermacam-macam nikmat, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan juga nikmat panjang umur. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam bersama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, Rasulullah telah bersabda dalam satu hadisnya, "Ightanimu khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramik, wa faragaka qabla suglik, wa ginaka qabla faqrik, wa sihata qabla saqamik, wa hayata qabla mautik." Al-hadis. Manfaatkanlah kesempatan yang 5 sebelum datang yang 5, atau pergunakanlah kesempatan yang 5 sebelum datang yang 5. Yang pertama, syababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Nah, sekarang kalian ini posisi keadaan masih muda, masih remaja. Ini kesempatan baik untuk thalabul ilmi, baik itu yang belajar di agama maupun belajar umum. Sesuai dengan hadis Nabi, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Nah, oleh karenanya kita manfaatkan, kita isi usia muda ini, terutama kalian yang masih muda, yang masih remaja, harus banyak-banyak belajar. Ya, syubbanul yaum rijal ghad. Sekarang kalian menjadi pemuda, besok kalian jadi orang dewasa atau pemimpin yang meneruskan perjuangan orang-orang tua kita. Nah, oleh karenanya manfaatkanlah kesempatan baik ini untuk belajar dan belajar sebelum datang masa tua. Karena kalau sudah tua itu, contohnya orang-orang tua kita, nenek-nenek kita, belajar sudah tua, begitu sulitnya untuk mengingat-ingat pelajaran. Wa faragaka qabla syuglik, dan masa luangmu, waktu lapangmu sebelum datang waktu sibukmu. Orang yang masih remaja ini masih waktunya masih luas, masih lapang untuk belajar, baik itu membaca, menghafal, mengkaji dan sebagainya. Ini masih banyak waktu. Makanya kita ini belajar bukan sekedar ya membaca saja, kalau perlu pengkajian-pengkajian. Ada orang belajar tentang ilmu nahu atau tafsirnya,
kita pelajari dan juga kita menghafal Al-Quran. Di sini alhamdulillah alumni MTS ini ada yang sudah hafal sedengar 8 juz. Ini bersyukur, berarti kedepannya bisa hafal 30 juz. Mudah-mudahan generasi yang akan datang lebih baik dibanding generasi yang lalu. Oleh karenanya, wa faragoka qabla syuglik, kesempatan lapangmu, kesempatan waktu luangmu sebelum datang waktu sibuk. Orang yang sudah berumah tangga sibuk, banyak kesibukan. Makanya belajarnya paling seminggu sekali atau sebulan sekali. Kenapa? Karena sibuk. Beda dengan kalian tiap hari belajar. Kenapa? Waktunya masih luas atau lapang. Wa ginaka qabla faqri, dan kayamu sebelum datang miskinmu. Kalau kalian nanti sudah menjadi orang kaya, kaya ilmu, kaya harta, bersyukur. Kenapa? Hartanya banyak, bisa dia sedekah jariyah, ya enggak? Beda dengan orang yang miskin, ingin berjariah cuma bentuk niat atau angan-angan. Kenapa? Belum bisa mengeluarkan biaya untuk sedekah jariyah. Atau orang yang kaya ilmu, betapa gembiranya. Dengan ilmu dia bisa mengajar, bisa dia berdakwah, bisa dia menyebarkan ilmunya, mengamalkan ilmunya untuk masa mendatang. Nah, kalau ada orang yang seperti itu, betapa bersyukurnya, betapa gembiranya dia punya ilmu begitu banyak, ilmu yang diamalkan tambah berkah, tambah berkah. Nah, oleh karenanya, waginaka qabla faqrik, masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Wasihataka qabla saqamik, dan sehatmu sebelum datang sakitmu. Orang yang sehat kayak kita ini bersyukur. Sehat itu mahal. Orang yang mengatakan sehat itu mahal, orang yang pernah masuk rumah sakit, pernah dirawat. Saya pernah masuk rumah sakit. Ini saya rasakan nikmat itu, sehat itu mahal. Karena di saat saya dikunjung oleh saudara kita, datang menjenguk saya dengan istri saya, satu ruangan masuk rumah sakit. Saya sedih. Kenapa? Melihat anak-anak saya belum pada lulus pada saat itu belajarnya. Jadi itulah nikmat sehat begitu mahal. Oleh karenanya kita manfaatkan kesehatan kita ini untuk belajar, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak akan kujadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Nah, oleh karenanya kita ini ditugaskan oleh Subhanahu wa taala untuk beribadah di dunia ini. Salah satunya kita ini thalabul ilmi, hari ini termasuk ibadah. Karena ini menjadi sunnah Rasulullah SAW. Yang terakhir, yang kelima, wahayataka qabla mautik, dan hidupmu sebelum datang matimu. Hidup ini sangat penting bagi kita. Karena tidak sedikit orang di dunia ini, memang kalau kita kembali kepada hadis Rasul, umatku rata-rata bainah sitin wa sab'in, meninggalnya rata-rata usia 60, di antara 60 sampai 70. Tetapi tidak sedikit yang remaja sudah pulang ke rahmatullah, anak kecil juga sudah pulang. Jadi orang tuanya, kakek neneknya masih hidup, tetapi anaknya, cucunya sudah pulang lebih dahulu. Ini berkaitan ajal. Oleh karenanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di dunia ini untuk memperbanyak amal ibadah.
ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini ladang untuk kita berbuat baik, untuk persiapan bekal kita di negeri akhirat. Oleh karenanya, wa hayataka qabla mautik, hidupmu sebelum datang matimu. Orang yang paling bagus, orang yang hidup banyak bekal untuk menghadap Allah. Makanya ada orang yang takut sama mati. Sama kematian dia takut. Nah, orang yang takut itu orang yang tidak punya bekal untuk menghadap Allah. Justru orang yang punya persiapan bekal menghadap Allah, dia tidak akan takut untuk kematian. Karena walikulli umatin ajal fa iza jaluna sa'atan wa yastaqdimun. Jadi setiap umat itu pasti ada ajalnya, ada batasnya. Makanya ajal itu tidak bisa dimajukan dan tidak bisa juga ditakhirkan. Oleh karenanya kita harus banyak bekal untuk menghadap Allah. Mudah-mudahan pada hari ini sekedar materi mengingat khususnya diri saya dan juga kalian semua, mudah-mudahan di kemudian hari kita selalu memanfaatkan yang 5 sebelum datang yang 5. Demikianlah apa yang disampaikan, mudah-mudahan manfaatnya sebagai saya dan juga kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.